Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman, Mas dan Mbak yang ada di sana? Gitu. Alhamdulillah, saya mengharapkan kalian baik semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan mendiskusikan tentang faktor bahaya kimia, yaitu hasil diskusi kelompok kalian berkaitan dengan faktor bahaya kimia. Ada fume, kemudian debu, ada aerosol, asap, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mendiskusikan topiknya yaitu tentang paparan debu di lingkungan kerja. Sebelum kita lanjutkan ke materi gitu ya, saya ingin menyampaikan sama kalian bahwasanya minggu lalu kita sudah berdiskusi tentang faktor bahaya faktor bahaya biologi. Yang salah satu kasus yang kita diskusikan adalah tentang wabah corona gitu. Nah, di dalam Islam itu ada namanya konsep lockdown. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim mengatakan apabila kalian mendengar suatu wabah melanda suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Adapun apabila penyakit itu melanda suatu negeri yang sedang kalian di dalamnya, maka janganlah keluar dari negeri itu. Nah, ini sebenarnya himbauan di dalam Islam. Ketika terjadi wabah seperti ini, kalian itu tidak boleh keluar ataupun pulang kampung ataupun mudik ke tempat-tempat lainnya gitu. Akan tetapi ketika kalian sudah berada di rumah ataupun mudik di kampung halaman masing-masing, saya menghimbau kepada kalian untuk tidak keluar atau bergaul ataupun semacam berkerumunan gitu. Sekarang istilah di dalam pemerintah namanya physical distance gitu. Bukan social distance tapi physical distance. Jadi jaga jarak antara orang satu dengan orang lainnya. Begitu Mas dan Mbak. Baik, kita akan lanjutkan berkaitan mengenai debu itu. Sebenarnya apa itu debu sih? Nah, debu merupakan faktor bahaya kimia yang bersifat partikel padat atau dipancarkan, dihasilkan suatu proses alami atau proses mekanisme seperti pemecahan, penghalusan, dan lain sebagainya, kegiatan produksi yang menghasilkan itu debu gitu. Dari apa sih dampaknya debu itu? Bagaimana orang terpapar debu setiap hari di lingkungan kerjanya? Nanti kita akan diskusikan itu lebih lanjut. Nah, ternyata ketika kita terpapar debu secara terus-menerus, maka kita dapat berakibat bagi pekerjanya. Salah satunya ada namanya PAK, mungkin kalian sudah ingat, yaitu penyakit akibat kerja. Nah, salah satunya ada namanya pneumokonosis, yaitu debu tersebut tertimbun di dalam paru-paru pekerja ataupun manusia dan akan menimbulkan efek yang akan ditimbulkan di sana. Nah, ini data di Amerika Serikat juga sama, yaitu kasus tentang pneumokonosis menurut CDC juga banyak sekali, ada 2.500 kasus. Nah, bagi teman-teman, ketika kita ngomongin debu, maka organ kita yang akan terpapar adalah tentang paru-paru. Saya ilustrasikan, ketika kita lihat saja paru-paru kita pada saat bersih, maka ketika kita terpapar oleh debu secara terus-menerus, maka akan terjadi tumpukan di sana. Saya ilustrasikan seperti gambar ini. Ketika ada debu, paru-paru Anda itu bersih semua. Kemudian Anda misalkan bekerja di daerah kawasan pabrik semen gitu, yang potensial debunya itu tinggi sekali di sana. Maka debu tersebut akan menempel ke paru-paru Anda seperti gambar ini. Nah, kemudian gambar ini tuh akan memberikan ilustrasi kepada Anda. Maka debu yang tertempel di paru-paru Anda secara terus-menerus itu akan menimbulkan dampak di sana. Ini yang tadi saya berikan contoh, salah satunya adalah pneumokonosis. Timbulan debu yang ada di dalam paru-paru akan melewati dari mulai hidung Anda sampai ke alveolus Anda ataupun bronkeolus Anda di sana. Contohnya adalah seperti ini. Nah, ketika debu itu menghasilkan kadar yang melebihi baku mutu ataupun NaB, apa yang terjadi? Maka pekerja ataupun Anda akan merasakan dampaknya. Salah satunya apa? Misalkan nggak nyaman gitu ya, kemudian terjadi iritasi pada saluran pernafasan, kemudian batuk, bersin, dan lain sebagainya. Bahkan sampai terjadi retriksi ataupun obstruksi pada paru di sana. Nah, atau dampak yang lainnya ataupun occupational disease atau biasa disebut dengan penyakit akibat kerja. Misalkan ada namanya penyakit-penyakit tertentu gitu ya. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Nah, ini adalah salah satu ukuran debu. Ketika ukuran debu yang masuk ke dalam tubuh manusia ukurannya seperti ini, mikron ya, maka akan tahapannya akan masuk ke sini. Salah satunya misalkan
ketika ukurannya lebih dari 12 mikron gitu kan, maka tidak akan masuk ke dalam saluran nafas, maka akan terhalang oleh bulu-bulu hidung di sana. Akan tetapi ketika ukurannya lebih kecil dari itu, maka di situ akan sampai masuk ke dalam alveolus manusia itu. Nah, coba kalian perhatikan, ini adalah salah satu gambar ataupun contoh pekerjaan-pekerjaan di tempat kerja yang di sana ada potensi pekerja tersebut terpapar oleh debu setiap harinya. Kemudian debu tersebut dihirup oleh pekerja tersebut dan akan tertimbun di paru-paru. Contohnya adalah itu. Nah, berkaitan mengenai debu, maka ada namanya PAK, Mas dan Mbak. Penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh debu. Salah satunya ada namanya silikosis. Yaitu apa? Penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh debu silika. Pertanyaan saya, kira-kira debu silika itu ada di mana? Pekerjaan yang seperti apa? Maka Anda bisa lihat, yaitu pekerjaan-pekerjaan salah satunya adalah di konstruksi. Di situ ada banyak sekali debu silika, Mas dan Mbak. Kemudian apa lagi? Salah satunya adalah letusan Gunung Merapi. Ketika Gunung Merapi itu meletus, misalkan gitu ya, maka di situ akan mengeluarkan debu di sana dan partikel-partikelatnya di sana, maka akan ada debu-debu silika di sana dan itu ukurannya kecil sekali. Bayangkan ketika itu dihirup oleh manusia dan lain sebagainya, bagaimana dampaknya. Kemudian ada namanya asbesitosis, bisinosis, berilosis sampai siderosis. Itu adalah salah satu penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh debu dan debunya itu karakteristiknya masing-masing. Nah, saya akan memberikan contoh saja, salah satunya ada berkaitan mengenai debu kapas. Mungkin Anda tahu debu kapas itu seperti apa? Nah, debu kapas, coba kira-kira tempat kerja seperti mana yang terpapar oleh debu kapas? Nah, salah satunya adalah tekstil, ya. Nanti saya minta pekerjaan atau tempat kerja seperti apa yang menghasilkan debu itu. Misalkan ada debu kapas, ada debu besi, dan lain sebagainya. Tapi kita akan diskusikan, yang pertama adalah tentang debu kapas, yaitu berkaitan mengenai penyakit akibat kerja disinosis. Apa itu? Penyakit paru akibat kerja dengan karakteristik yaitu apa? Yaitu terpapar oleh debu-debu kapas. Salah satunya adalah tekstil. Kemudian apa? Ada penggilingan padi dirami di sana. Itu salah satunya. Nah, saya memberikan contoh kasus. Ini tempo lalu saya pernah ke lapangan yaitu tentang debu kapas, yaitu saya berkunjung ke perusahaan tekstil, melakukan riset juga di sana. Di situ adalah banyak sekali debu-debu yang berkeliaran gitu ya di dalam lingkungan kerjanya. Maka kita bisa lakukan dengan apa? Pengukuran debunya yang pertama. Nah, gambar di kiri Anda yaitu tentang fungsi paru di sana. Tujuannya untuk apa? Mengetahui bahwasanya pekerja tersebut terpapar oleh debu dapat mengakibatkan gangguan fungsi paru atau tidak di sana. Nah, yang sebelah kanan Anda di situ adalah alat yang digunakan untuk kadar debunya itu seperti apa. Itu adalah contohnya. Nah, kemudian ini Mas Mbak, Anda bisa perhatikan di sana. Pada saat saya masuk ke sana, itu ada alat yang digunakan untuk apa? Untuk menghisap debu, cara pengendaliannya di sana. Akan tetapi apa? Saya amati, saya observasi di sana, debu tersebut masih banyak sekali. Keefektifan itu bisa dipertanyakan. Apakah alat tersebut menghisap debu efektif atau tidaknya? Nah, Anda bisa lihat di gambar kiri Anda di sana, ya. Di situ ada salah satu apar gitu kan. Yang Anda lihat di sana adalah salah satu putih, Mas Mbak. Putih sekali. Nah, itu adalah salah satu debu kapas yang menempel di bagian-bagian benda. Tempo lalu pada saat saya ke sana itu menggunakan baju merah. Apa yang terjadi? Luar biasa sekali. Baju saya tuh banyak sekali berwarna putihnya, Mas Mbak. Akibat apa? Akibat dari debu yang ada di lingkungan kerja itu. Salah satunya adalah itu. Nah, ini proses produksi yang di bagian pemintalan kapas di tekstil ini. Di sana selain debu, maka noise-nya ataupun semacam potensi tinggi sekali di sana. Nah, itu salah satunya. Nanti Anda bisa menggambarkan atau mengilustrasikan kira-kira tempat kerja seperti ini potensial hazardnya itu apa? Selain dari debu dan lain sebagainya. Ini adalah contoh yang bisa Anda lihat di sana. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara pengendaliannya di sana? Ya, bagaimana cara pengendalian ketika ada kasus seperti itu? Lingkungan kerjanya itu seperti itu. Anda diskusikan coba. Gitu ya. Kemudian, saya memberikan contoh ini. Nah, metode pengendalian debu itu ada, misalkan bisa menggunakan ventilasi lokal. Yaitu dengan apa? Dengan kita lihat ya, dengan apa? Langsung dekat pada sumber kontaminannya itu apa? Ada ventilasi umum, kemudian ada perlindungan ventilasi pada perorangan di sana. Salah satunya adalah itu. Nah, ini adalah salah satu contoh exhaust
yang bisa digunakan untuk apa? Untuk menyerap debu di lingkungan kerja, Mas dan Mbak. Kalau belum pernah melihat gitu kan, ini salah satu contohnya. Mungkin ketika Anda di mall, di food cart itu ada namanya exhaust di sana untuk menyerap bau dan lain sebagainya, itu salah satu contohnya. Kemudian ini juga sama, yaitu contoh berkaitan dengan exhaust, yaitu apa? Exhaust ini digunakan untuk menyerap partikulat-partikulat yang ada di lingkungan kerja. Ini adalah salah satu contoh mengenai teknik pengendaliannya. Ketika kita ngomongin hierarki pengendalian yang Esra itu, maka ini berada di poin 3, ya, rekayasa tekniknya. Nah, coba Anda perhatikan gitu kan. Ketika ini ada pekerjaan pengelasan gitu, yang sebelah kiri Anda itu ada tulisan bed gitu. Kenapa? Karena film yang dihasilkan oleh pekerja tersebut masih tersebar luas ke sana, maka potensi itu tersebut dapat mencemari ataupun dihirup oleh pekerja-pekerja lainnya. Bayangkan ketika Anda lihat yang posisi kanan, good, karena apa? Film tersebut langsung disedot, langsung dihirup itu. Itu salah satu contoh sederhananya. Nah, sekarang gitu kan, saya meminta sama Anda, ini beberapa contoh berkaitan mengenai pengendalian debu. Sekarang Anda lakukan ketika pekerjaannya adalah pekerjaan yang tadi saya sampaikan di tekstil. Nah, yang tekstil ini kira-kira bagaimana pengendalian yang aplikatifnya sesuai dengan hierarki pengendaliannya. Begitu ya Mas Mbak. Coba sekarang Anda diskusikan, Anda coba tulis gitu kan jawabannya, kira-kira pengendaliannya itu seperti apa berkaitan mengenai kondisi real seperti itu. Begitu dulu dari saya Mas Mbak, part pertama seperti ini, nanti kita lanjutkan ke part kedua. Sekian ya.